Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marifki Bibi. Sekarang saya akan mempresentasikan modul 8, transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Pertama, tujuan atau objektif dari modul kali ini. Pertama, menjelaskan tujuan dan elemen dari desain model. Kedua, identifikasi elemen penting dari UML Communication Diagram. Ketiga, membuat Communication Diagram View dari desain model. Keempat, identifikasi elemen penting dari UML sequence diagram, dan terakhir membuat sequence diagram view dari desain model. Pertama, ini ada peta prosesnya. Peta proses dari modul 8. Lalu perkenalan desain model. Desain model dibuat dari requirement seperti pada gambar dari use case dan domain model. Lalu desain model disatukan dengan arsitektur model untuk dijadikan solution model. Seperti pada gambar digabungkan untuk menjadikan solution model. Diagram interaksi. UML interaction diagram adalah sekumpulan nama untuk diagram berikut: sequence diagram, combination diagram atau collaboration diagram, interaction overview diagram, yang merupakan sebuah gabungan dari activity diagram dan sequence diagram fragment. Diagram interaksi. Setiap UML diagram interaksi digunakan untuk menunjukkan rangkaian interaksi yang terjadi antar objek dalam satu atau dua case skenario dan sebagian kecil dari sebuah use case skenario. UML diagram interaksi dapat juga digunakan untuk menunjukkan rangkaian interaksi yang terjadi antar sistem atau antar subsistem. Apa perbedaan analisis dan desain? Analisis itu memodelkan apa yang diketahui tentang bisnis proses yang didukung oleh sistem, seperti use case atau domain. Sedangkan desain memodelkan bagaimana sistem mendukung proses bisnis. Biasanya terdiri dari boundary UI komponen, service komponen, dan entity komponen. Analisis robustness itu proses membantu identifikasi komponen desain yang diperlukan dalam model desain. Inputnya adalah sebuah use case, skenario dari use case, activity diagram untuk use case, dan domain model. Outputnya biasanya digambarkan dalam UML diagram interaksi dengan komponen seperti boundary, service, dan entity. Komponen boundary itu digunakan dalam model interaksi antar sistem dan aktor yang merupakan user atau sistem eksternal. Ya, pada gambar itu ada boundary association UI digunakan oleh booking agent. Komponen boundary biasanya adalah abstraksi dari UI screen, sensor, interface, komunikasi, dan lain-lainnya. Biasanya setiap boundary berasosiasi dengan setidaknya satu aktor. Komponen service mempresentasikan koordinasi rangkaian transaksi dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk enkapsulasi kontrol berhubungan dengan use case tertentu. Seperti pada gambar, dari boundary reservation UI akan melakukan map reservation dengan reservation service. Komponen service biasanya mengisolasi segala perubahan dalam workflow dari komponen boundary dan komponen entity. Komponen entity yang digunakan untuk model informasi yang tahan lama dan persisten. Entity biasanya berhubungan dengan domain objek. Entitas kebanyakan persisten dan dapat memiliki perilaku yang kompleks. Lalu service dan entity komponen. Sebuah komponen entitas seringkali memiliki komponen service yang sesuai. Seperti pada gambar ada service reservation service dan entitas reservation. Lalu ada room service dan entitas room. Komponen boundary dan entitas. Seperti pada gambar, komponen boundary dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Seperti reservation UI dapat memanggil detail dari entitas reservation. Berdasarkan proses analisis robustness. Pertama, pilih sebuah use case. Dua, buat communication diagram atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas dari use case, seperti identifikasi komponen desain dan mendukung use case, gambar asosiasi antar komponen, label asosiasi dengan pesan. Lalu terakhir, ubah komunikasi diagram menjadi sequence diagram atau sebaliknya untuk sudut pandang yang berbeda. Ini opsional. Identifikasi elemen dari communication diagram. Seperti pada gambar, elemennya ada object node, sequence number, nama, parameter, distance, type icon, dan lainnya. Ini contoh dari model seperti ini. Lalu identifikasi elemen dari communication diagram. Ada nama pesan, alat panah, nama rangkaian, parameter, float condition, dan return.
Membuat komunikasi diagram. Pilih use case yang sesuai. Pertama, letakkan aktor di dalam komunikasi diagram. Lalu analisis use case form atau activity diagram untuk use case tersebut. Setiap aksi dalam use case, identifikasi dan tambah komponen body, komponen service, komponen entity, dan tambahkan interaksi atau metode baru. Langkah-langkahnya, pertama, letakkan aktor di diagram, lalu buat identifikasi komponen boundary-nya seperti pada gambar dibuatnya, lalu identifikasi service-nya seperti pada gambar dibuat test service, lalu dibuat entity-nya seperti di gambar dibuat entity reservation, lalu identifikasi interaksi tambahannya seperti pada gambar dibuat room service, entitas room, dan lain-lain. Lalu identifikasi metode tambahan seperti pada gambar dibuat interaksi metode antara boundary dan entitas get reservation detail. Lalu contoh komunikasi diagram berikut adalah dua contoh komunikasi diagram. Yang pertama yang primary atau successful, yang kedua secondary atau unsuccessful, di mana ruangan ditawarkan ditolak oleh booking agent. Ini contoh pertama. Ini contoh yang kedua. Lalu sequence diagram menyediakan perspektif berbeda dalam interaksi antar objek, dapat digunakan daripada communication diagram, dapat diubah dari atau ke communication diagram, lebih berguna untuk developer, dan meng-highlight waktu urutan sebuah rangkaian. Ini elemennya, ada message, explicit return, implicit, activation bar, object alert, dan lain-lain. Fragment sequence diagram mendukung notasi fragment penggunaan fragment termasuk menunjukkan rangkaian loop, jalur alternatif, dapat menampilkan dua atau lebih skenario dalam satu diagram, menunjukkan referensi ke sequence diagram fragment lainnya, kemungkinan memecah diagram yang besar menjadi diagram yang kecil. Ini contohnya. Contoh sequence diagram ada 3 primary skenario dan skenario dalam satu diagram. Lalu secondary skenario di mana ruangan yang ditawarkan ditolak oleh agen. Dan terakhir fragment sequence yang menampilkan detail terperinci untuk get reservation detail fragment termasuk loop. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ringkasan. Jadi dalam AlphaJ modul ini dapat disimpulkan diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang cocok dengan use case, dan interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, dan sequence diagram.